Mobil Timor memiliki sejarah yang menarik dan berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi serta politik di Indonesia pada era 1990-an, khususnya di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Berikut ini adalah penjelasan mengenai asal-muasal mobil Timor serta isu politik yang menyertainya. Asal-muasal mobil Timor. 1. Ide mobil nasional Mopnas. Pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia ingin memiliki mobil nasional yang dapat diproduksi dan dijual secara massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini muncul seiring dengan semangat kemandirian ekonomi dan industrialisasi pada masa itu. 2. Pembentukan PT Timor Putra Nasional (TPN). Pada tahun 1996, perusahaan PT Timor Putra Nasional (TPN) didirikan oleh Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden Soeharto. TPN bekerja sama dengan perusahaan otomotif Korea Selatan, Kia Motors, untuk mengimpor mobil dalam bentuk utuh Completely Built Up (CBU), namun dipasarkan sebagai mobil nasional Indonesia. 3. Mobil Timor S515. Mobil Timor pertama yang dipasarkan adalah Timor S515, yang sebenarnya adalah versi rebate dari Kia Sepia, sebuah sedan kompak buatan Kia Motors. Mobil ini dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan mobil lain di pasaran saat itu karena mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah. 4. Kebijakan pemerintah. Untuk mendukung proyek mobil nasional ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya membebaskan PT Timor Putra Nasional dari bea masuk dan pajak barang mewah, melarang atau mengenakan tarif tinggi untuk mobil impor dari produsen lain, memberikan fasilitas istimewa kepada TPN untuk memasarkan Timor sebagai mobil murah di Indonesia. Tanda hubung. Isu politik dan kontroversi. 1. Nepotisme dan privilege. Salah satu isu terbesar dalam proyek mobil Timor adalah tuduhan nepotisme. Tommy Soeharto, sebagai anak presiden, dinilai mendapatkan keuntungan istimewa dan dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini menimbulkan kecemburuan di kalangan industri otomotif lainnya. 2. Protes dari produsen otomotif asing. Kebijakan yang memberikan berbagai insentif kepada PT Timor Putra Nasional memicu protes keras dari produsen mobil asing seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Mereka menganggap kebijakan ini melanggar prinsip fair trade perdagangan adil. Akibat tekanan dari industri global, Indonesia sempat digugat ke World Trade Organization, WTO, pada tahun 1997 oleh Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. WTO memutuskan bahwa kebijakan tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. 3. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai tahun 1998. Proyek Timor mengalami pukulan keras saat krisis ekonomi Asia 1997 melanda Indonesia. Nilai tukar rupiah yang anjlok dan masalah keuangan nasional membuat proyek ini semakin tidak berkelanjutan. 4. Runtuhnya Orde Baru. Pada tahun 1998, gelombang reformasi dan jatuhnya Presiden Soeharto semakin memudarkan proyek mobil nasional ini. PT Timor Putra Nasional akhirnya menghadapi berbagai masalah hukum dan finansial, serta ditinggalkan oleh mitra-mitra bisnisnya. 5. Dampak jangka panjang. Proyek Timor dianggap sebagai simbol kebijakan ekonomi yang tidak transparan dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Meski demikian, kehadiran mobil Timor sempat memberi masyarakat akses terhadap mobil dengan harga yang lebih terjangkau. Kesimpulan, mobil Timor adalah proyek ambisius untuk menciptakan mobil nasional di Indonesia, namun penuh dengan kontroversi. Meskipun berhasil memasarkan mobil murah dalam waktu singkat, proyek ini terhenti akibat tuduhan nepotisme, tekanan internasional, dan krisis ekonomi. Kini, mobil Timor dikenang sebagai salah satu contoh hubungan erat antara bisnis, kekuasaan politik, dan kebijakan ekonomi di era Orde Baru.